Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis, konsep, dan implementasinya. Perkenalkan, nama saya Novianti Eka Mukti. Saya dari E-Kelas 22B, Prodi Ekonomi Syariah. Mengapa perlu etika bisnis? Etika bisnis akan membangun kepercayaan semua pihak terkait dengan bisnis yang dijalankan sehingga menimbulkan iklim bisnis yang kondusif. Etika bisnis dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang akan berdampak terhadap tingginya citra perusahaan tersebut. Citra yang positif akan berdampak terhadap naiknya keuntungan perusahaan, baik yang tangible maupun intangible. Iklim kerja yang kondusif akan membuat perusahaan menjadi langgeng dan bisa beroperasi dalam waktu yang panjang. Praktik bisnis yang dijalankan sesuai dengan aturan dan syariat yang berlaku akan mengundang keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Etika bisnis. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat istiadat atau kebiasaan dalam pemahaman umum. Etika selalu dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang lebih baik yang berlaku pada individu manusia maupun masyarakat. Secara umum, istilah bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Tujuan etika. 1. Mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. 2. Menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. 3. Memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Mengapa bisnis perlu etika? Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, agar tidak mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindakan manusia dalam berhubungan satu dengan yang lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Sumber nilai-nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. 1. Agama. 2. Filosofi. 3. Pengalaman dan perkembangan budaya. 4. Hukum. Prinsip etika bisnis. 1. Prinsip kejujuran. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip saling menguntungkan. 4. Prinsip otonomi. 5. Prinsip kesetiaan. 6. Prinsip integritas moral. Dalam perspektif Islam, prinsip yang juga perlu diperhatikan. 1. Tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. 2. Keseimbangan atau kesejajaran. 3. Kehendak bebas. 4. Tanggung jawab. Perilaku tidak etis dalam Islam. A. Mengambil riba. B. Menipu, mengambil harta orang lain tanpa hak. Curang, menimbun dagangan. Monopoli, berkhianat, bersumpah palsu, menyaingi penjualan dan penawaran. Spekulasi perilaku bisnis halal. Perilaku etis dalam Islam. 1. Menjauhi bisnis barang atau kegiatan haram. 2. Menjauhi unsur penipuan. 3. Melakukan jual beli yang halal. 4. Adil. 5. Kejujuran. 6. Menepati janji. 7. Menuliskan transaksi yang tidak tunai. 8. Sepakat. 9. Meninggalkan bisnis ketika waktu sholat dan membayar zakat.
Etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan, juga bermanfaat bagi sekitar dan mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap berbicara. 1. Perhatikan sebutan yang sopan, misalnya bapak atau ibu. 2. Tidak memakai sebutan si A atau kamu pada orang yang baru dikenal. 3. Nada bicara tidak terlalu keras atau tinggi. 4. Perhatikan kontak mata dengan lawan bicara. 5. Tidak bicara dengan mulut penuh makanan. 6. Tidak menunjuk dengan tangan kiri. Cara memperkenalkan diri. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sapalah teman atau atasan setiap berpapasan dengan sebutan yang sopan. Contoh, selamat pagi Pak, sesuai dengan kondisi. Sebutkan nama dan bagian atau seksi Anda dengan lengkap saat berkenalan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.